saya sudah bilang dengan semua kepala OPD saya Bapak Ibu bahwa tahun pertama itu kalau ibarat orang menanam itu saya akan pruning. Jadi pruning itu motong-motong dahan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pasti melihat tahun pertama saya membuat regulasi untuk ada penataan jabatan, penataan penewu, penataan petugas DPR, penataan kepala puskesmas, penataan di dinas kesehatan dan sebagainya. Kemudian di tahun 2025 saya galaknya pitung penyempur Bapak Ibu. Pokoknya dari semua pegawai tak gas kan gitu. Tetapi hasilnya itu kita petik hari ini 2026. Dan saya bilang dengan Pak Sekda, setelah kita pruning, kita bentuk, kita tata 2026 semua harus bekerja dengan gembira karena kita mempunyai prinsip bahwa setelah tanaman itu kelihatannya subur tetapi tidak mau berbuah, setelah kita potong dahannya, kemudian kita panaskan seolah-olah kayak disiksa, ternyata terjadi pembuahan, terjadi fotosintesa, terjadi penyerbukan karena ada kuku, maka berbuah. Seperti halnya kalau kita punya bunga bougainville yang kemudian batangnya panjang kemana-mana, itu kita potong, kita panaskan, itu dia akan berbuah. Termasuk pohon-pohon yang lain. Nah, demikian pun kemarin di hampir semua OPD saya lakukan hal yang sama. Tidak ada yang kita bedakan. Dan saya sudah berkomitmen saya akan menjadi bupatinya seluruh warga masyarakat Gunung Kidul. Bupatinya semua umat beragama. Tidak berpikir secara politik, milih atau tidak, itu atau tidak ada. Karena apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, jabatan itu unpredicted. Kenapa unpredicted? Di saat kemarin pilihannya adalah pilihan rakyat, bisa sangat mungkin besok itu pilihannya di gedung DPRD. Di saat kemarin kita kalah, bisa di depan kita akan menang. Itu sudah saya alami semua. Akhirnya saya mendapatkan perenungan bahwa sebahagia-bahagianya orang hidup itu kalau bermanfaat untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita merasa tidak dibutuhkan, kita juga tidak dibutuhkan, itu habislah kehidupan kita. Maka kenapa ada suami istri? Kemudian kalau istri itu sudah cuek, tidak pernah minta uang, tidak pernah menuntut suaminya pulang atau tidak. Nah, disitulah pasangannya merasa tidak dihargai. Tetapi selama masih dicari, dimintain duit itu harusnya bahagia Bapak Ibu kan gitu. Kalau untuk ibu jangan lupa minta uang kepada suaminya kan gitu. Karena kalau istri sudah nggak mau minta duit, pulang sudah tidak ditanya, pergi sudah tidak dicari, itu berarti sudah tidak ada harganya di rumah kan gitu. Pun demikian sebagai manusia, kalau kemampuan keahlian kita sudah tidak dibutuhkan orang lain, berarti kita itu sudah tidak ada gunanya bagi orang lain. Nah, itulah yang kemudian menjadi perenungan kita. Dan jangan sampai Bapak Ibu merasa saya itu sekarang hanya menjadi guru. Belum tentu Bapak Ibu bisa kok tiba-tiba nyalon lurah, karena di tahun 2026 ini akan ada 31 pilihan lurah. Bapak Ibu bisa kok nanti nyalon DPR 2029 ada pilihan DPR. Kan begitu. Bapak Ibu bisa nyalon bupati ke depan. Bapak Ibu bisa menjadi pengusaha. Artinya banyak hal yang tidak terprediksi dalam hidup kita, sehingga jangan pernah merasa hidup kita itu kiamat di hari ini. Orang akan selalu berpikir bahwa wah, di saat Mbak Indah kemarin nyalon legislatif kalah, pasti sudah tidak jadi apa-apa. Tetapi ternyata Tuhan menghidupkan saya kembali untuk menjadi manusia baru, kalah di dalam pilihan legislatif, menang di pilihan bupati. Apakah kalau tarung lagi besok menang? Belum tentu. Karena apa? Karena kalau pilihannya di lembaga DPRD dan yang milih hanya 45 orang, dan kebetulan partai kita tidak punya koalisi, pasti saya akan kalah, Bapak Ibu. 45 banding 10 kursi, pasti kalah, Bapak Ibu. Sehingga harusnya kalau
sudah ada wacana pilihan itu di DPRD, pasti Bupati itu tidak akan mau ketemu dengan masyarakat. Ngapain saya ketemu dengan masyarakat? Ngapain saya ketemu dengan guru? Toh Tiwas kita itu turun tiap hari pergi, yang milih bukan rakyat. Bisa Bapak Ibu ada berpikir seperti itu. Tetapi saya sudah berkomitmen justru di 2026 saya pidato pertama tanggal 2 Januari saya sampaikan kepada jajaran ASN yang saat itu apel bahwa sejak 2026 saya tidak akan ngantor, tetapi kantor saya akan berada di luar, akan mengambil kebijakan politik mobile governance. Jadi saya akan ngantor dimanapun. Mungkin saya akan di SMP mana saya akan ngantor di situ, di SD mana saya akan ngantor di situ. Saya ditanya dengan Pak Sekda, kenapa Ibu malah justru diperbanyak turun? Bukannya besok pilihannya ada di DPR? Apakah Ibu tidak rugi kalau nanti gebasut populer dicintai rakyat tetapi rakyat tidak memilih? Saya jawab bahwa jodoh, rezeki, jabatan, kekuasaan, kematian, uang itu sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak. Nah, inilah yang kemudian membuat hidup kita menjadi ringan. Apalagi kita melihat ada KPK di Pati, ada KPK di Madiun. Itu sudah membuat kita semua untuk bekerja nothing tulus, Bapak Ibu. Bahwasanya hidup kita memang harus berjalan seperti halnya di dalam pembukaan Al-Fatihah. Sirotol mustaqim, harus berjalan di jalan yang lurus. Maka saya meyakini kalau kita itu sudah berpikir yang benar, berbuat yang benar, berperasaan yang benar, dan berperilaku yang benar, kita akan selamat dunia dan akhirat kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah menanam bibit yang baik, kemudian kita rawat dengan baik, kita jaga, kita pupuk dengan baik, maka panennya akan baik. Ada yang bilang, tapi saya menanam padi itu tumbuh ilalang, nandur pari tumbuh teki, kuwi gur lagu campur sari, Bapak Ibu. Ngapusi kalau ada lagunya sopo gitu, pokoknya nandur pari tumbuh teki, kan begitu. Itu bohong. Tapi saya nandur pari, nandur jagung dipangan ketek, berarti bibite apik, jogone ora apik, Bapak Ibu. Maka kalau sudah diawali dengan baik, sampai belakang harus baik. Berarti pengairannya juga harus dijaga dengan baik, hamanya ditanggulangi dengan baik, dijaga dengan baik, hasilnya pasti baik. Nah, maka saya tidak akan lelah untuk mengajak. Katanya ada kalimat tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kemarin mulai mendapatkan demo mengenai pedagang kaki lima yang ada di depan Masjid Al-Ikhlas. Bahwasanya perda itu sudah sejak tahun 2021, Pergubnya 2021. Walaupun Pergubnya yang membuat bukan saya, walaupun perdanya itu tidak dalam posisi saat ini saya menjabat, tetapi saat saya di DPR, karena itu aturannya baik, maka saya lanjutkan. Jadi apa yang dibuat pondasi baik, Pak Sunaryanto membuat pergub bahwa di sana tidak boleh ada pedagang, walaupun ada orang ngamuk demo, saya mempertahankan untuk alun-alun menjadi tempat fasilitas publik yang ramah, Bapak Ibu. Jangan sampai atlet kita lari itu sepatunya nancep tusuk sate, karena berkali-kali ada komplain. Jadi kalau habis makan cilok atau apa itu, Bapak Ibu, ditancapkan di rumput, sehingga atlet kita itu setiap habis lari jengklangan karena sepatunya kena tusuk sate. Berikutnya, supaya PKL kita berkumpul dalam taman kuliner. Dan nanti kita akan bisa menghitung berapa sih setelah pedagang berkumpul itu pendapatan retribusi dari pasar, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian ruang publik lagi di mana? Ruang publik lagi nanti di GK Stick. Itu nanti tempat nongkrong anak-anak muda, Gen Z.
sambil melihat taman kota sambil melihat kota Wonosari, pedestrian yang bagus, anak-anak muda di sana. Keluarga di taman kuliner. Depannya itu ada taman kota, segera nanti kita perbaiki wajahnya supaya bagus. Hutan kota, Mbak Nunuk sudah matur kepada Gusti Mangkubumi bahwa nanti sebagai bumi perkemahan, supaya nanti anak-anak yang akan kemah itu berada di tengah kota, keamanan yang terjamin, sanitasinya bagus dan sebagainya, lebih aman. Nah, ini mulai kita pikirkan satu persatu. Maka walaupun Mbak Nunuk mengatakan, Ibu besok itu pembinaan untuk ASN, saya meyakini Bapak Ibu adalah pribadi yang sudah memahami apa yang dinamakan budaya satria. Bapak Ibu sudah memahami apa yang dinamakan budaya berakhlak, sehingga pertemuan ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa kita harus disiplin, baik disiplin waktu, disiplin berbicara, dan disiplin bertindak. Jadi kalau dalam militer itu ada 3 disiplin Bapak Ibu. Maka nanti dalam kepemimpinan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu memimpin murid, itu ilmunya bisa diterapkan. Mana sih anak yang disiplin waktu? Mana sih anak yang disiplin berbicara? Yang disiplin berbicara adalah berbicaranya itu hal-hal yang perlu, yang tidak member, yang tidak kepo, kan begitu Bapak Ibu. Itu disiplin berbicara. Dan disiplin bertindak. Anak ini diperintah ini melakukan tidak, itu disiplin bertindak. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari karakter anak kita yang akan kita branding menjadi pemimpin itu dengan melihat kedisiplinannya. Berangkatnya tepat waktu enggak, terlambat tidak. Berbicaranya kalau ditanya itu disiplin tidak. Kemudian bertindaknya disiplin apa tidak, itu bisa dilihat. Sehingga saya tidak akan lelah untuk mengingatkan bahwa kita akan dihargai di luar juga kalau punya 3 hal. 1, kita harus punya ilmu atau kawisesan, wiseso, harus wasis, kawasisan, itu punya ilmu. Nek awak dhewe pinter, kita tidak akan disepelekan orang. Wong pinter kok arek disepelekan, enggak ada Bapak Ibu. Wong pinter ini mesti wong arek ngadepi mikir. Nek wis pinter supaya lebih juara lagi kudu duwe jabatan. Bapak Ibu jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi penilai, jadi ASN, P3K paruh waktu, itu jabatan. Wis pinter duwe jabatan. Yang ampun lagi apa? Ditambah duwe duit. Wis pinter duwe jabatan, duwe duit. Wis ngalah ke segala-galanya Bapak Ibu. Itu nek wong lanang itu lelanangin jagat. Tetapi seandainya 3 itu Bapak Ibu tidak punya, minimal nek orang duwe duit, yo duwe ilmu karo duwe jabatan. Perkara bayare wis nyambang kabeh. Nek wis dadi guru P3K paruh waktu, duwe ilmu, duwe pangkat sarjana, itu masih disegani. Kalau Bapak Ibu di kampung akan rapat arisan, mesti jangan yang terhormat, itu Bapak Ibu. Nek orang duwe duit, orang duwe jabatan, minimal duwe ilmu nih Bapak Ibu. Karena punya ilmu itu hidup kita lebih mudah, kita akan bisa menjadi tempat konsultasi. Nek orang duwe ilmu, duwe duit tok. Jadi orang pinter, orang popo, orang duwe pangkat, orang popo, ning duwe duit jadi juragan. Iku yo masih diajeni Bapak Ibu. Orang duwe ilmu, orang duwe duit, duwe jabatan, itu juga diajeni. Lurah lulusannya SMA misalnya, jadi lurah duwe jabatan, tidak punya ilmu dan duit, masih diajeni. Nek orang duwe ilmu, orang duwe duit, orang duwe jabatan, pokoknya gur bagus munyuk Bapak Ibu. Nek wedok yo ayu ketek. Ini tidak boleh terjadi kepada kita. Maka Bapak Ibu yang di sini ini punya jabatan dan punya ilmu. Nek duit iki kali ndonga iki carane. Doa
untuk mendatangkan rezeki, yang datangnya tidak disangka, tidak dinyana itu seperti apa? Nah, ini perlu nanti kita berguru kepada guru ngaji. Kudu prihatin, kudu poso weton, kudu poso Daud, kudu poso mutih, Bapak Ibu. Saya itu didampingi Ibu Kepala Dinas sudah 4 hari berturut-turut. Ibu Kepala Dinas Pendidikan bersama seluruh kepala OPD saya dari Senin mendampingi saya. Saya lupa kalau saya diikuti kepala dinas. Padahal musrem itu dari setengah 8 berangkat, selesainya sore. Setiap selesai titik saya pergi, saya lali, anak buahku lali, Bapak Ibu. Karena musrem saya lakukan dengan puasa. Nah, saya ditanya, Ibu, nah ini tuh Bapak Ibu Kepala Dinas belum jalan. Aduh, mati aku. Oh iya, soalnya aku puasa, kan begitu. Maka di hari kedua baru kami ingat bahwa harus ada break makan siang. Kenapa puasa itu penting, Bapak Ibu? Konon dalam kitab disebutkan puasa itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan itu yang kita pahami. Sing mau narak ngamuk dan diurak kok gak indah kayak orang ngamuk pas poso kan gitu. Tetapi ilmu kehidupan yang kita lihat untuk bisa sebagai contoh sederhana adalah di saat orang prihatin, orang berpuasa itu pasti gede manfaatnya. Tidak usah manusia, yang manusia nanti contohnya. Yang contoh kecil adalah binatang. Bahwa ular itu DIJ dari ular mangane godhong. Tidak makan yang lain, mung godhong, di dalam daun dia makan si ular. Kemudian keprihatinan dia itu ya hanya makan daun, masih ditambah lagi dia menjadi kepompong atau entung. Setelah jadi entung, selama sekian bulan atau sekian hari dia tidak makan daun, tidak minum, dia bereinkarnasinya menjadi apa? Menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu. Kupu-kupu itu terbang tinggi, dia tidak merangkak. Jadi kalau tadinya ular kepangkune paling ringgit, setelah puasa jadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu, bereinkarnasi. Makanannya apa? Madu, Bapak Ibu. Jadi dia bereinkarnasi dari makan daun menjadi madu, yang dianggap ulat itu tidak ada manfaatnya. Dibuktikan dengan aku mau mangan godhong, kemudian aku poso ora mangan apa-apa, aku sing maune mlaku gremet dadi kupu, itu kata kupu. Sing maune aku mangan godhong setelah dadi kupu, aku iso mabur di langit yang biru, itu kata kupu lagi. Setelah itu saya makannya madu, yang tadinya dia tidak bermanfaat apapun, dia bisa membantu penyerbukan. Putek sari ketemu dengan apa ilmunya Pak? Kepala putih. Nah, serbuk sari menjadi mangga, menjadi jagung, menjadi buah-buahan dan tanaman. Mosok pangkatnya awake dhewe menungso poso ngebleng ora rak dadi punjul saka kuku, Bapak Ibu. Kan begitu. Dalam ular iso dadi kuku mangan madu, maka saya ajarkan kepada Bapak Ibu para OPD, kenapa saya bisa menjadi bupati dari yang bukan siapa-siapa, dari yang nothing kemudian menjadi something, yang tadinya zero bisa menjadi hero, kan begitu, yang tadinya nol kemudian menjadi suatu. Saya meniru ilmu ulat, Bapak Ibu. Jadi setiap weton saya puasa, weton anak saya puasa, weton ibu saya puasa, weton bapak saya puasa. Saya gunakan untuk melatih, Bapak Ibu. Kalau gue ngirit kudune jajan dan ora kan gitu, Bapak Ibu. Jadi anak saya itu sejak dalam kandungan itu, Bapak Ibu, sejak dalam kandungan itu kita ajak puasa. Sejak dia lahir sampai sekarang dewasa masih saya pasangi wetonnya semua kliwon. Yang di DPRD provinsi itu wetonnya hari ini. Maka Mbak Nunuk nek nesu kok disuguhi ora mangan, mergo Mbak Nunuk tahu karena saya Senin Legi saya puasa, bapak saya meninggal, Selasa Pahing weton saya puasa, Rebo Pon wetonnya anak saya yang di sekolah dinas saya puasa.
Kemis saya masih puasa karena saya update. Jumat wetonnya anak saya puasa. Besok masih ngupdate wetonnya anak saya terakhir. Sampai dengan apapun saya lakukan. Sehingga sing mau ning endah imung mlaku saka Kenteng tekan Ponjong 14 kilo PP Bapak Ibu diremet. Akhirnya bisa sampai Bangsal Solo Projo. Yang kemudian menjadi ibunya Warga Kidul Bapak Ibu. Nah, inilah kemudian kita berpikirnya itu fokus. Apalagi Bapak Ibu gelem kosong mutih. Seminggu gitu aja. Wah, perlu demit Bapak Ibu nek kosong mutih. Jadi puasa mutih 3 hari itu otak itu sudah kekurangan oksigen. Dan ilmu orang kekurangan oksigen itu halusinasi Bapak Ibu. Kalau seminggu itu Bapak Ibu iso jagongan karo awake dhewe. Aku kok iso weruh awakku dhewe nganggo klambiku dan sebagainya. Karena saya pernah puasa mutih 40 hari Bapak Ibu. Jadi saya itu di kamar kok aku iki iso jagongan karo wong. Saya diberi nomor 6 angka nembus metu Bapak Ibu. Dan ini tidak saya tutup-tutupi karena Bapak Ibu boleh mencoba, nek orang kuat muka. Ini ilmu kedokterannya, kalau orang kekurangan yang namanya gula, kekurangan yang namanya protein dan sebagainya itu kekurangan oksigen, halusinasi. Maka kenapa orang mau meninggal itu ketemu bayi? Karena kan dia sudah kekurangan oksigen. Maka aku ketemu mbahku, dedek keluarganya, waduh ini mesti engko, kan begitu Bapak Ibu. Jadi itu halusinasi. Orang kekurangan oksigen itu halusinasi. Maka makan hanya nasi putih, air putih, satu kepel setiap hari. Saya pastikan jenengan iso dijagongan karo demit Bapak Ibu. Terus sembunyi, aku sesuk pengen jadi bupati mangono kan begitu Bapak Ibu. Ini pengalaman spiritual yang saya tidak berbohong, soalnya saya ngomong bupati Bapak Ibu. Artinya betul bahwa keprihatinan dan juga puasa itu manfaatnya besar. Kalau tidak besar, maka di dalam kitab, di dalam rukun Islam tidak akan disebutkan 1 puasa, 2 zakat, naik haji dan sebagainya, sholat, pasti tidak akan disebutkan. Maka hal ini untuk menjadi perenungan kita. Sing penting jawabnya bener Bapak Ibu. Ojo nanti poso jawabnya keliru, ndak kangelan ngobake yang rahasia loh Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk kita belajar. Anak saya yang sekarang di DPR RI itu, DPR Provinsi itu, saya minta puasa mutih 40 hari, yang 21 hari sudah pidato bernorma Bapak Ibu. Jadi mama itu tadi kesini nggak ketemu saya, padahal saya nggak ada. Oh berarti ini sudah mulai. Saya datangi kosnya waktu itu, umurnya 17 tahun. Setiap anak saya selesai 17 tahun, saya wajibkan untuk yang bersangkutan itu membersihkan, memutihkan perasaannya dengan puasa mutih Bapak Ibu. Wah ternyata harus om yang saya paksa untuk kamu harus makan dengan ini, berhenti. Karena kalau nggak kuat dia bisa ngeluh. Jadi dia baru bisa 21 hari. Kalau puasa 40 hari mutih turunnya berapa? 25 kilo berat badan saya Bapak Ibu turunnya. Jadi luar biasa. Tidak ada keinginan lain kecuali hanya berbuat baik dan berdoa. Karena apa? Kalau puasa Ramadan itu pulang kan pasti kepengen makan daging ayam, kepengen makan kolak, kepengen makan yang enak. Tapi kalau puasa mutih tidak ada nafsu apapun di dunia ini Bapak Ibu. Buka yo mangane kuwi, sahur yo kuwi, mau ketemu siapanya itu. Jadi memang betul-betul untuk membuat diri kita kosong, tidak berharap apapun di dunia ini pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini perlu dicoba bareng Bapak Ibu. Kosong 440 dina tak kayak Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai Bupati Gunung Kidul, saya senantiasa mengajak untuk marilah hari kita yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini untuk lebih baik dari kemarin. Karena apa parameter baik, Bapak Ibu pasti sudah punya ukurannya. Hal-hal yang sekiranya Bapak Ibu tidak bisa selesaikan
Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan dengan Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan untuk didiskusikan. Jangan sampai Bapak Ibu punya persoalan dipendam sendiri, kemudian ada netizen yang kemudian merujak kita. Saya tidak rela dunia pendidikan itu dirujak oleh netizen, Bapak Ibu. Maka hal-hal yang sekiranya akan menjadi berita negatif untuk kemudian dibicarakan dengan bijaksana. Jangan sampai pengorbanan Bapak Ibu sebagai pendidik. Pendidik itu adalah engarso sung tulodo, di depan menjadi contoh. Anak-anak kita ini Bapak Ibu diminta memakai tuturi handayani, jadi diminta untuk mengikuti. Walaupun sebenarnya engarso tuturi engmadyo ini bisa untuk diri kita sendiri semua, tapi dalam dunia pendidikan harusnya Bapak Ibu guru itu menuliskan di dadanya, aku engarso sung tulodo. Maka omongane, pangandikane, kelakuannya, karakternya harus menjadi contoh untuk anak-anak kita, sehingga anak kita tuturi handayani, mengikuti apa contoh dari Bapak Ibu guru. Hal-hal yang sekiranya memang kalau kita lakukan menjadi persoalan untuk kita mau seperti ular tadi berpuasa. Saya sekarang sudah diingatkan, untuk hal-hal yang sekiranya memang tidak kondisi luar biasa, saya tidak akan mengambil alih untuk turun tangan. Pedagang kaki lima yang pada demo kamu itu saya lihat masih bisa ditanggulangi kepala OPD, saya tidak turun. Tetapi kalau sekiranya nggak bisa, saya pastikan saya turun ke bawah untuk menyelesaikan. Nah, ini hal-hal yang kemudian kami kembalikan kepada porsi masing-masing pejabat, supaya tidak boleh semua orang itu jaluk ketemune karo kepala dinas misalnya. Semua orang kudu jaluk ketemune dengan bupati. Itu akan menyakiti jabatan di masing-masing tingkatan Bapak Ibu. Bahwa seolah-olah ada mosi tidak percaya kepada atasannya. Masyarakat ada masalah kecil, pokoknya pulau kudu kepanggil Bu Bupati. Kasihan Pak Lurah dan jajarannya. Bahwa seolah-olah Pak Lurahnya tidak dipercaya. Sehingga untuk hal-hal yang sifatnya itu untuk pembekalan, sifatnya untuk pembinaan, sifatnya untuk bertukar dan bertransfer ilmu, itu pasti kita layani. Tapi kalau sifatnya untuk adu domba, bahwa si ini begini, si ini begitu, supaya semua itu bisa rukun, karena bersatu kita teguh, karena kita kuat itu kalau bersatu, maka sudah mulai kita breakdown bersama. Sehingga Bapak Ibu semua, saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, perjuangan, pengorbanan Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Utamanya tadi kita saksikan bersama pengabdian yang sudah lebih dari 30 tahun, pengabdian yang lebih dari 10 tahun, bahwa ini bukan pengabdian yang singkat. Dan untuk Bapak Ibu yang mengabdi baru mulai, bahwa ini adalah awal yang luar biasa, yang diberkahkan kepada kita amanah yang berat untuk tanggung jawab kepada anak-anak dalam membangun kepribadian, karakter, kecerdasan adalah di tangan kita semua. Kiranya ada canda-canda yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bapak Ibu semua, dan ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selanjutnya bisa kita tutup untuk Bapak Ibu mundur ke rumah masing-masing atau melanjutkan kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan lahir batin, memberikan keselamatan, Kabupaten Gunung Kidul dihindarkan dari bencana, dan khusus kepada Dinas Pendidikan dan jajarannya. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dibanding OPD yang lain, karena rasa kemanusiaan, rasa empati yang ditunjukkan dengan donasi ke Sumatera dan Aceh itu rekor tertinggi 521 juta dari OPD pendidikan Bapak Ibu sekalian. Inilah contoh yang baik bahwa berderma, berdonasi, berdharma dan membantu tidak akan mengantarkan kita kepada kemiskinan, tetapi saya meyakini bahwa kesadaran untuk mau berderma ini
akan membuat kita kaya hati dan akan membuka lebar pintu rezeki kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.